Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Tsumma shalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jemaah Bapak kalian Ibu yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, malam hari ini insyaallah kita melanjutkan lagi pertemuan kita dalam kitab Sahihul Bukhari. Malam hari ini melanjutkan dari Kitabul Ilm, masih berkaitan dari pembahasan Kitabul Ilm. Insyaallah kita akan mengambil satu hadis yang akan menjadi pembahasan kita malam hari ini. Setelah kita libur pada beberapa pertemuan terakhir, kita sudah membahas pada hadis nomor urut 62. Malam hari ini insyaallah kita ambil hadis satu bab yang ke-6, hadis nomor 63, halaman 123. Sebelum kita bahas terlebih dahulu, lebih jelas dan lebih rincinya, kita baca bersama-sama dari pembahasan hadis sebagai bahan dasar pembicaraan kita pada pertemuan malam hari ini. Ya Allah, ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, qala babu ma jaa'a fil 'ilmi wa qawlihi ta'ala wa qul rabbi zidni 'ilma. Bab hal-hal yang berkaitan dengan ilmu dan firman Allah Ta'ala, dan katakanlah Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Quran Surah Taha ayat 114. Qala an Syarif bin Abdillah bin Abi Namr annahu sami'a anna Sabna Malik yaqulu bainama nahnu julusun ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fil masjid dakhala rajulun ala jamalin fanaqahu bil masjid thumma qala lahu ayyukum Muhammadun wan Nabi sallallahu alaihi wasallam muttaqidun بين ظهرانيه فقلنا هذا الرجل الأبيض المتقي. وقال له الرجل يا ابن عبد المطلب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد أجبتك. فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم إني سائلك مرشدد عليك بالمسألة ولا تجد علي في نفسك. وقال سل عما بدا لك. فقال أسألك بربك ورب من قبلك الله أرسلك إلى الناس كلهم. فقال اللهم نعم. قال أنشدك بالله الله أمرك أن تصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة. قال اللهم نعم. قال أنشدك بالله الله أمرك أن تصوم هذا الشهر من السنة. قال اللهم نعم. اللهم نعم. قال أنشدك بالله الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم نعم. فقال الرجل آمنت بما جئت به وأنا رسول من ورائي من قومي وأنا دماء ابن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر. Dari Syarif ibni Abdillah ibni Abi Namr, dia mendengar Anas bin Malik berkata, ketika kami duduk bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam masjid, tiba-tiba seorang laki-laki datang dengan mengendarai unta. Lantas ia mengikatnya di masjid. Kemudian ia bertanya kepada kami, siapakah di antara kalian yang bernama Muhammad? Saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang bersandar di tengah-tengah kami. Maka kami menjawab, laki-laki putih yang sedang bersandar ini. Laki-laki itu berkata kepada beliau, apakah engkau putra Abdul Muttalib? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadanya, bukankah aku sudah menjawabnya? Orang itu berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, aku ingin bertanya kepada engkau tentang suatu masalah yang sangat penting bagiku. Maka janganlah kiranya engkau merasa terbebani olehku. Beliau berkata,
tanyakanlah apa yang tersirat olehmu. Ia berkata, demi Tuhanmu dan Tuhan Rasul sebelummu, aku ingin bertanya, apakah Allah mengutusmu kepada umat manusia seluruhnya? Beliau menjawab, ya Allah, itu benar. Ia berkata, aku bersumpah kepadamu atas nama Allah, apakah Allah Subhanahu wa taala memerintahkanmu agar kita melaksanakan sholat 5 waktu dalam sehari semalam? Beliau menjawab, ya Allah, itu benar. Ia berkata lagi, aku bersumpah kepadamu atas nama Allah, apakah Allah juga memerintahkanmu agar kita berpuasa selama sebulan dalam 1 tahun? Beliau menjawab, ya Allah, benar itu. Ia berkata lagi, aku bersumpah kepadamu atas nama Allah, apakah Allah Subhanahu wa taala memerintahkanmu untuk mengambil sedekah dari orang-orang kaya di antara kita, lalu membagikannya kepada orang-orang fakir di antara kita? Maka beliau menjawab, ya Allah, itu benar. Kemudian orang itu berkata, aku beriman kepada agama yang engkau bawa, dan aku adalah utusan dari kaumku. Aku adalah Dimam bin Ta'labah, saudara dari Bani Sa'ad bin Bakar. Bab ma jaa fil ilmi wa qawlihi ta'ala wa qur rabbi zidni ilma. Surat Taha, wa qur rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu. Pembahasan yang menarik sekali dari satu bab tersebut. Riwayat yang dihadirkan dari Syarik bin Abdullah bin Abi Nabi, annahu sami'a Anas bin Malik yaqulu. Periwayatan dari Syarik mendengar dari Anas bin Malik tentang sebuah peristiwa. Bainama nahnu julus. Peristiwanya dimulai ketika Anas beserta para sahabat yang lain sedang duduk bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam fil masjid. Masjidnya adalah Masjid Nabawi, Masjid Al-Madinah Al-Munawwarah. Dakhala rajulun ala jamalin fa'anakhahu fil masjid. Dan masuklah seseorang dengan mengendarai unta, lantas dia mengikat unta tersebut, menambatkan pada tiang, mengikatkan pada sesuatu tambatan. Faqala lahum, maka laki-laki tersebut dengan suara yang lantang, dengan mengangkat dari suaranya, dia mengatakan sebuah pertanyaan, ayyukum Muhammad, di mana di antara kalian? Siapa di antara kalian yang bernama Muhammad? Masya Allah, pertanyaannya langsung tegas, menanyakan mana Muhammad. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam muttaqiun baina dhahranayhi. Sedang Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang bersandar di tengah-tengah para sahabat. Duduk bersama para sahabat di tengahnya. Faqulna hadza rajul abiyad al-muttaqi. Muhammad ini orangnya, seseorang yang sedang bersandar pada tembok yang kulitnya berwarna putih, abiyad, muttaqi. Faqala lahu rajul. Lantas orang tersebut yang baru saja datang menanyakan, ya Ibnu Abdul Muthalib, wahai anak Abdul Muthalib. Abdul Muthalib adalah kakek Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad ibni Abdullah ibni Abdul Muthalib. Ini penamaan gaya orang Arab ketika mengambil dari penamaan kakeknya. Angsal nama boleh. Misal bapak panjenengan, bapak siapa, lantas disambungkan dengan kakeknya, tidak mengatakan cucu dari fulan tapi anak dari mbah tersebut, boleh. Seperti halnya yang disampaikan dalam riwayat Syarik. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, qad ajabtuka. Saya telah menjawab, iya saya di sini, saya Muhammad, yang dikatakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Faqala rajulun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lantas orang tersebut menyahut dengan pertanyaan selanjutnya. Inni sa'iluka fa musyaddidun 'alaika fil mas'alah. Hai Muhammad, saya bertanya kepadamu dan saya memiliki satu pertanyaan yang penting, pertanyaan yang mendesak, darurat, untuk saya segera tanyakan kepadamu, untuk segera ingin saya ketahui jawabnya. Fala tajid 'alayya fi nafsika. Maka jangan kau marah terhadap diriku. Ini sebetulnya ada yang aling-aling ya Pak. Mau bertanya tapi mau mengacu kepada rasa amarah, karena caranya kurang beretika. Ketika datang dia kurang memberikan satu makom yang lebih indah terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad langsung ditembak. Mana Muhammad? Harusnya aina Nabiullah, mana Nabi, mana Rasul, itu lebih santun. Tapi kalau ngendikanipun mana Muhammad, maka itu kurang beretika. Nanti saya bahas. Baik. Faqala sal'amma badalaka. Tapi Muhammad boten duka. Muhammad sallallahu alaihi wasallam boten marah.
Tanya saja apa yang tersirat pada dirimu. Ayo tanya, silahkan. Ini jawab dalil bahwasanya diperbolehkan antara sesi tanya dan jawab dalam sebuah permasalahan ilmu. Buat nama-nama. Faqala as'aluka bi rabbi man qablaka. Allahu arsalaka ila an-nasi kullihim. Saya bersumpah dengan Allah atas diri. Apakah Allah telah mengutusmu atas sebuah ajaran yang baru terhadap para manusia? Apakah kau utusan dari seluruh manusia hingga akhir zaman? Faqala Allahumma na'am ya Rabbi, ya Allah, ya benar. Jadi Muhammad SAW dengan menggunakan kalimat Allahumma. Allahumma itu maksudnya adalah doa. Ya Allah, ya Rabbi, saksikanlah. Nanti saya bahas, ya saksikanlah bahwa saya berkata benar. Faqala anshuduka billahi, saya bersumpah atas Allah dengan dirimu. Allahu amaraka an nusalli salawatul khams fil yawm wal laila. Apakah Allah telah menyuruhmu untuk melaksanakan sholat satu hari satu malam 5 kali sholat waktu? Faqala Allahumma na'am, wahai Allah, ya benar sekali. Faqala anshuduka billahi, saya bersumpah atas Allah tentang dirimu. Allahu amaraka an ta'khudha hadhihi shadaqah min abniyaina fataqsimaha 'ala fuqara'ina. Apakah Allah yang telah menyuruhmu untuk mengambil dari harta-hartanya orang kaya, sedekah-sedekahnya orang kaya, zakat-zakatnya orang kaya yang akan dibagikan, akan dibalikkan, akan dipulangkan, akan dikembalikan kepada orang-orang miskinmu? Faqala Allahumma na'am, ya Allahumma ya Rabbi, benar sekali. Faqala ar-rajul amantu bima ji'ta bihi wa ana rasulun min wara'i min qaumi wa ana Dimam ibn Salaba aku Bani Sa'ad ibn Bakr. Hai Muhammad, sesungguhnya saya telah beriman kepadamu. Saya telah beriman bima ji'ta bihi, dari apa yang telah Allah datangkan dengan perantaramu. Wa ana rasul min wara'i min qaumi, dan saya adalah utusan dari kaum-kaumku yang ada di belakang. Saya utusan dari kaum-kaumku yang mereka ada di pedalaman, mereka yang ada di sebuah negeri, yang saya hari ini hadir menemuimu untuk menyampaikan kepada mereka. Wa ana, dan saya adalah Dimam ibni Sa'labah aku Bani Sa'ad ibni Bakr, dan saya adalah Dimam ibni Sa'labah. Ini dalil bahwasanya perkenalan di akhir perkataan itu diperbolehkan. Dari hadisnya Syarih kita bisa memahami Bapak Ibu semuanya, seseorang yang bijaksana tidak perlu mengatakan siapa dirinya. Seseorang yang berilmu tidak pernah ingin untuk memperkenalkan siapa diri sesungguhnya, supaya orang lain tahu dari kapasitas ilmu yang dia sampaikan, apa yang dia perbincangkan. Makanya dia tidak perlu dengan menggunakan kalimat perkenalan, karena sesungguhnya Dimam ibn Sa'labah itu sama melekat Islam dan sudah mengimani dari Muhammad SAW. Hanya saja Syarif di hadisnya tersebut mengatakan bahwasanya Dimam masuk untuk menyaksikan bagaimana pertemuan dengan Nabi SAW. Jadi hadisnya menarik sekali, mau saya bahas dari pertemuan malam hari ini berkaitan dengan bagaimana Nabi SAW menerima seorang utusan yang bernama Dimam ibn Sa'labah dari kabilah Sa'ad ibn Bakr. Maka ini hadis menunjukkan tentang sebetulnya arti kata dari kalimat rukun daripada Islam yang disampaikan oleh Nabi SAW tentang sholat, tentang zakat. Tapi kepernyataannya kenapa tidak ada kalimatnya haji? Jadi nanti kita bahas bareng-bareng. Yang pertama Bapak Ibu semuanya, kita perlu mengupas dari yang paling luar terlebih dahulu, pelan-pelan. Yang pertama kita bisa tahu bahwasanya hadis tersebut menceritakan bahwasanya Nabi SAW sudah duduk fil masjid. Nah, kalimat fil masjid, masjid yang dimaksudkan adalah Masjid Madinah atau Masjid Nabawi, Al-Madinah Al-Munawwarah, Masjid Nabi SAW. Dan ketika disampaikan dalam riwayatnya Anas bahwasanya Nabi itu duduk di dalam masjid bersama para sahabat. Jadi, ini menunjukkan bahwasanya beliau SAW hidup di adami takabbur 'inda nasi wa ashabihi, bahwasanya Muhammad SAW hidup bersama para sahabat tidak pernah memperlihatkan
rasa takabur, rasa sombong, rasa tinggi hati, rasa tinggi diri, rasa memiliki kasta sosial yang tinggi, rasa memiliki jaga yang terlalu berlebihan, menjaga image-nya, terlalu berjarak dengan para sahabatnya. Ini menunjukkan bahwasanya Muhammad SAW adalah pribadi ingkang serawung. Nabi SAW pribadi ingkang piyai yang hidupnya bersama masyarakat, hidupnya langsung berkontak sosial dengan masyarakat. Makanya Nabi SAW itu perlu kita tiru Bapak Ibu semuanya. Jadi siapapun hari ini yang hidup dengan diberikan kelebihan ilmu, kelebihan harta, kelebihan jabatan, kasta sosial, pangkat, maka jangan pernah takabur. Muhammad SAW, beliau Nabi, beliau seorang Rasul, memberi syafaat, dan beliau dijamin masuk surga, dan beliau penutup dari para anbiya. Beliau hidup langsung lenggah itu di atas tanah yang sama bersama para sahabat. Ini yang perlu kita tiru hari ini, Pak. Kita ingin mencari para pendai-pendai yang memiliki jiwa seperti ini. Sosialnya tinggi, serawungnya terhadap jamaah itu langsung membaur. Ini yang dicontohkan oleh beliau SAW. Dan kenyataannya banyak sekali hari ini pendai, pendakwah, ustadz, kiai, pendiri pondok, mereka hidup dengan segala bentuk kasta yang tinggi, memiliki tembok yang besar, jurang yang dalam kepada para masyarakatnya. Hidup dan serawung, Pak. Ketemu mawon pengennya harus disalam terlebih dahulu. Tidak mau harus mulai salam. Tidak mau harus memulai dengan menjulurkan tangan terlebih dahulu. Tidak. Nabi niku pribadi ingkang serawung biyanget. Makanya ini konsep yang kami adopsi untuk pondok kami semuanya, pondok kita bersama. Ibnu Umar harus merata ke semua masyarakat. Ibnu Umar harus membawa kepada semua lapisan masyarakat. Kita di Ibnu Umar tidak ada memotak-motakan sebuah kelompok, tidak ada. Semuanya satu. Al-Quran dan Sunnah sama, Pak. Panjenengan tidak ada pengawasan di tempat kita semuanya, mau orang punya pangkat, mau orang yang tidak punya pangkat, semuanya sama. Kita ingin praktek seperti Nabi SAW. Dan kita tidak pernah memperbolehkan ustadz-ustadz yang mereka mengajar di pondok kami hidup dengan terlalu eksklusif. Sehingga pondok kami ingin membawa kepada panjenengan semuanya. Karena ini adalah konsep pendidikan tarbiyah yang diajarkan oleh Nabi SAW. Bahkan beliau dia dengan pirsa muttaqiun indal masjid. Beliau itu sendal. Baina doronaina, di antara atau di tengah-tengah kami. Berarti dalil kenapa, Pak? Nabi niku lenggah nggih sami teng Anda. Nggih, duduknya bersama para sahabat. Berarti beliau niku seseorang yang sangat tawadhu sekali loh, Pak. Apa yang perlu disombongkan? Pada dasarnya semua manusia itu sama. Makanya dari nasi, Pak, minumnya dari air. Dan kenapa? Ketika berjumpa hanya memiliki pangkat terlalu eksklusif, menutup diri, ingin dihormati, ingin disanjung. Apa yang mau kita harapkan dari kebaikan tersebut? Tidak ada. Maka contohnya dari Nabi SAW, beliau bahkan bersandar di tengah-tengah para sahabat dalam rangka menyampaikan ilmu. Dan ini dalil bahwasanya semua para sahabat hidup melazimkan diri untuk bermajelis ilmu terhadap Rasulullah SAW. Bahkan ini dalil dimanapun tempatnya, orang yang memiliki ilmu itu datang dengan memberikan sejuta manfaat. Maka siapapun yang hidup di sekitarnya, ambillah dari kebaikan manfaat yang dia hadirkan. Sebagaimana sahabat yang melazimi bersama Rasulullah SAW dalam keseharian mereka, Pak. Sampun nggih. Mila niki dalil bahwasanya Muhammad SAW beliau dikatakan fil masjidi, di dalam masjid adalah Masjid Nabawi atau Al-Madinah Al-Munawwarah, Madinah yang terang. Baik, sampun. Yang kedua yang mau saya bahas, Bapak Ibu, disampaikan pada hadis tersebut bahwasanya Imam Ibnu Sa'labah raqiba ala jamalin fa'anakha fa'allatu alaihi fa'aqalahu. Imam Ibnu Sa'labah ketika itu menaiki daripada unta, lantas dia mengikatkan atau menambatkan unta tersebut, fa'aqalahu, dan dia mengikatnya pada sebuah tempat ikatan. Jadi kan pirsa, menarik sekali. Dalam kitabnya Ibnu Hajar al-Asqalani, dalam kitab Fathul Bari, mengikatnya unta di dalam Masjid Nabawi. Kan ini bahwasanya kejadian di dalam masjid ya, Pak. Sampun rebet. Terus ini sudah sampai di kawasan masjid. Nah di sini Ibnu Battal, ini saya sampaikan faedah, meskipun pernah kita sampaikan 3 tahun yang lalu pada pengajian kita di Umdatul Ahkam. Ibnu Battal itu Masya Allah,
memberikan manfaat atau faedah dari sisi penggalan paragraf tersebut. Onta beliau Bimam bin Salabah yang membawa ke dalam masjid, sedang ontanya itu diikat. Ibnu Battal mengatakan bahwasanya itu dalil anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yaruddu ba'd. Nabi dalam kisah tersebut tidak pernah melarang atau tidak pernah menolak atas kehadiran imam yang sedang menaiki onta. Berarti dalil kenapa Bapak Ibu semuanya? Ibnu Battal mengatakan wa hadza dalilun ala jawazi raus wa ala baulil ibli fil masajid. Ini dalil bahwa saya menopok kotoran daripada unta, pipisnya daripada unta itu tidak najis ketika masuk di dalam Masjid Nabawi. Masya Allah, gitu. Meskipun di riwayatnya Nu'aim, jenengan kalau buka di riwayat yang lain Pak, dikatakan turun dulu bahwasanya Ibnu Battal berbeda periwayatan dengan Nu'aim. Di Imam Ibnu Salabah itu turun dulu baru mengikat baru masuk ke dalam masjid. Okay. Tapi beda riwayatnya dari Ibnu Abbas Pak. Kalau riwayatnya Ibnu Abbas, yang namanya Imam Ibnu Salabah meletakkan untanya berada pada luar masjid. Meskipun ini semuanya berbeda dari sisi periwayatan, tapi yang bisa kita ambil faedah yang terbaiknya menapa? Saya menyepakati perkataan dari Ibnu Battal bahwasanya Nabi tidak menolak kehadiran Imam Ibnu Salabah yang menunggang unta masuk dalam masjid, menunjukkan istinbat atau faedah yang dihadirkan oleh beliau Ibnu Battal dalam kitab Fathul Bari bahwasanya kotoran pipisnya unta itu buatan najis. Memang benar Pak, unta itu kotorannya dan pipisnya buatan najis. Yang pertama kisah ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sholat di depan Ka'bah, riwayat hadisnya Fatimah di kitab Sahih Bukhari. Beliau ketika sholat, ketika bersujud, Rumiyah bisalah jazul. Nabi itu dilemparkan oleh Abu Jahal Pak dengan salah jazul. Salah jazul itu apa? Satu paket jeruane onto, lambung, weteng isine telek-telekan onto, sak usus-ususe. Kalau ketika dilemparkan, Nabi itu menahan daripada salah jazulnya supaya tidak jatuh. Fatimah dari kediaman beliau melihat Nabi sedang sujud, menahan salah jazul kotoran kali dalam dari onta. Langsung Fatimah lari mengambil dari kotoran tersebut. Dan Nabi SAW tidak membatalkan daripada sholatnya. Pertama, kenapa Pak? Ini dalil bahwasanya kotoran pipis unta itu bukan najis. Yang kedua, kisah Nabi SAW di hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu tentang Bukhari Muslim. Karena yusalli ala marabidil ghanam. Nabi itu pernah sholat di kandang kambing. Kandang kambing jadi kandang. Pasti ada kotorannya, mesti ada serindile, mesti ada pipisnya Pak. Apakah Nabi batalkan? Tidak. Yang ketiga riwayat Anas bin Malik. Kemudian kitab Sahih Bukhari, kalian kitab Sahih Muslim. Rasulullah SAW Kolombeng ketika didatangi oleh kabilah atau bangsa dari Uraina. Mereka semua yang terkena demam karena perbedaan musim, pergantian musim di kota Madinah. Mereka diperintahkan oleh Nabi SAW untuk minum dari susunya unta dan minum dari pipisnya unta. Ini pernah saya sampaikan, guru biasa Pak. Bila ini dalil bahwasanya menapa? Saking hadisnya Anas bin Malik, susu unta itu obat, pipisnya unta itu obat. Maka jadikan kalau tindakan umroh Pak, sekali-kali jadikan datang ke perkebunan unta, pasti diajak sama travelnya Pak. Minumlah jadikan sekali-kali susu unta. Susu unta itu enak jadi ini permuslo atau ya dia. Susu unta itu pembersih dari perut Pak. Jadikan nek ngunjuk dalu niki Pak, sebelum tidur minum susu unta. Maka subuh niku perdalah kabeh jero isi utang Pak. Sak susu jenengan metu kabeh, ora. Metu kabeh Pak, kotorane jenengan. Kira susu unta niku mujarab banget untuk membersihkan dari perut. Langsung resik mila wong loro nek ngombe susu unta insyaallah pada subuh mari. Ini saya praktekkan dulu di Sudan Pak. Saya kalau sakit dulu minumnya susu unta. Nek ngabure permus biar ngalang-alangi susu wedhus. Nah, yang kedua pipis. Pipis itu termasuk daripada obat. Kalau jenengan tidak umroh, jenengan mandap di perkebunan unta, mesti bakal menjaga unta ini itu mesti dua botol-botol kali nama Pak, kali nampan utawi kali baskom gede. Baskomnya digorok, mengko nek untane menggagal, ngerti iki.
langsung dicadai kagem bakso gede. Mak grojok nggih kaya pipa telung sing pedhot niku barang. Iya to iya to Pak. Warnane kuning kaya Isra jos persis plek ketiplek nggih. Wambune masyaallah buka berbiangan nggih. Jenengan ombe niku Pak. Nek tegel nggih nek aku ya apa ya nggih. Nek jenengan gelem monggo. Susu wonten niku kalau terakhir Ramadan kemarin dijual 10 rial. Pipis onto didol 15 rial fresh. Jadi madam saking pipis niku Pak, terbaskop diadai tenggen botol transparan. Jenengan cekel rasane wi anget, Masya Allah nggih. Mila rasa digedeni ini sangat Pak. Jenengan ombe insyaallah tak jamin semakut jenengan nggih. Wah bener kok dia to. Nggih. Ketoke luwih enak ya jarang ketoke nggih. Ketoke enak ya jarang. Mila niki pipis nggih. Pipis onto niku obat. Sehingga niki dalil bahwasanya pipis unta pipis daripada semua hewan. Sesuai dari riwayatnya Abu Hurairah, semua binatang yang dimakan dagingnya maka tidak najis. Contoh serindel Pak, najis boten? Boten. Letong niku najis boten Pak? Boten. Lencong niku najis boten Pak? Boten. Bila jenengan tidak pengawasan hari Jumat Bukhari tengah bakri, saya muslimkan jenengan lele-lele tengah bakri apa-apa gitu. Nek tanggal dugem ora apa-apa, ning mami yo diketak ora milih gitu. Secara hukumnya tidak masalah. Maka semua kotoran dari binatang yang termakan dagingnya itu suci, tapi bukan berarti mensucikan. Pipis onto niku suci, jenengan misal adus gawa pipis onto niku tidak sholat tidak masalah. Banyu jenengan teles digawe onto tidak masalah. Ini jenengan wudu pipis onto Pak, betul angsal. Karena ini tidak mensucikan. Jadi ini hukumnya seperti panjenengan teh, sirup, kuah sop. Jadi jenengan misal tindakan dengan pengawasan, utawi dengan walimah, ketumplakan jubah itu sop, dia akan sholat angsal boleh, kuah rendang boleh untuk sholat. Ini bukan berarti jenengan wudu utawi mandi besar gak berkuah sop apa ya ono gede kok iki. Tapi nek jenengan kerso ya monggo terserah nggih. Makanya ini pernah saya sampaikan biar dia Pak. Ibnu Qudamah niki awal-awal pengajian Umdatul Ahkam tahun 2019. Bulan ini bulan Mei, sekali kan jangan kok. Sing teko paling gak wong loro tok jalan dia nggih. Jangan ngelembet. Kita pernah bahas pendapatnya dari Ibnu Qudamah dalam kitabnya beliau Al-Mughni. Kisah atau sebuah permasalahan, misal jenengan masak kuah sop-sopan, nggih, delala enten nyemplung tikus, nggih, tikusnya urip. Terus tikus ini renang Pak, ngubur ping 7 tolak, nggih, rawon tolak, nggih, tikusnya metu Pak, nggih, mungkin namanya saya, nggih, mlebune urip, metune urip. Ibu Qudamah pernah tanglet piye hukume badine iki? Apakah halal untuk dimakan? Halal boten Pak? Tergantung angger niki jenengan pirsani mlebune urip metune urip selama boten berubah dari rasa dan warnanya niku halal untuk dimakan. Bila jenengan misalnya ngerti enten pipisan kuyo napa misalnya enten tikus niku nyemplung, misal jenengan gawe balok ya Pak, rasa di gua rasa isi nggih, kok dalah rasane wis kecup tambah gula ae nggih, lak ilang tek rasane nggih. Mila kenapa? Karena hukum mlebune urip, metune nggih urip. Kecuali mlebune urip metune batang. Niku najis sak kabeh-kabeh. Karena binatang itu yang dinajiskan itu kotorannya dan buang air besarnya. Nek anjing plus air liurnya Pak. Ya mila jenengan gajul kiri itu niku tegel sikil niki mboten usah diwudukan tidak masalah. Karena dinajiskan oleh Allah kotorannya, pipisnya kali air liurnya. Kalau hadisnya Abu Hurairah sama beliau begitu gompal. Tapi tikus yang ngoten niku, nek boten enten perubahan rasa kali warna boten napa-napa. Lah kecuali jenengan umpami seruput rasane kaya uyah kebo wis beda nggih. Berarti tikus wis kiyo, wis gising Pak. Mila niki boten asal jenengan nggih. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadis Abu Hurairah as-saman. Jenengan kan saman Pak, keju niku nek ketiban cecak mati utawi tikus mati nggih. Nabi ngendika alkum haulahu wa kullu min baqayahu. Cukup jenengan neteli sing TKP tibone sisane niki jenengan maem. Contoh misal jenengan enek jadah Pak, tikus batang mati ceblok nggih. Batang ini ku tegak sekitar jadah ini ku jenengan kikrik, jenengan kikir Pak, jenengan garo-garo, jenengan gali. Buang mawon, sisanya dibakar. Niku halal. Nek aku tak buat kabeh gila nih, nggih. Nek jenengan ya monggo terserah, nggih. Gila nih.
kecuali yang cair langsung terkontaminasi semuanya. Tidak ada pengecualian, ya, seperti niku. Kados kalau ben kasusnya Al Bakri, biar zaman kuliah SMP, ya, angger wudhu ambune pengo banyune. Barang dibuka itu sebenarnya batak memabak es dosa, masya Allah, ya. Niku secara hukum syari'nya jadi rasa tidak sah untuk dipakai wudhu ini jadi ramudeng, ya. Milo nek ramudeng niku benar, ya. Milo aja pengajian biasa wudhu terus, ya. Benar niku Pak, ya. Jalan dia. Ini saya selesai biarkan, masya Allah. Nah, Milo ini dalil bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mengizinkan kotoran pipis dari binatang ternak yang dimakan dagingnya tidak najis, ya. Rampung, Mas, lantas apa lagi Mas? Jadi kan bersama kalimat yang disampaikan oleh Anas ibni Malik, rojulun abiyat, menarik sekali untuk kita bahas, ya. Tertulis seperti itu rojulun abiyat. Nah, abiyat, rojul niku napa? Laki-laki. Abiyat niku napa Bapak Ibu? Putih. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam disifati dalam kalimatnya niki adalah seseorang yang putih, ya, seseorang yang putih atau laki-laki yang putih. Mas, apakah memang periwayatannya di Anas niku Nabi disifatkan putih? Di beberapa riwayat Nabi disifatkan putih, tausifnya. Tapi di riwayatnya daripada Haris ibni Umair, ini saya bicara riwayat ya Bapak Ibu, Haris ibni Umair, Nabi niku laisa bil bayabi wa laisa bil sawat. Nabi niku orang putih, nemen boten. Dan Nabi niku boten ireng. Dan Nabi niku napa tengah-tengah antara yang disebut dengan sawo mateng. Jadi yang pertama riwayatnya Haris ibni Umair, ya. Beberapa yang lain mengatakan bahwasanya kulitnya beliau itu kemerah-merahan, nyawa mateng tapi kontras. Nah, itu riwayatnya di beberapa riwayat. Tapi berbicara sifat dari Nabi, dari badannya Pak, Anas ibni Malik kalau pernah mengatakan di Syama'il Muhammadiyah mensifatkan bagaimana jasad Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini riwayatnya Sahih, Sunan Tirmidzi. Nabi itu dikisahkan digambarkan oleh Anas ibni Malik di Sunan Tirmidzi yang diterterakan pada kitab Syama'il Muhammadiyah. Beliau mengatakan, laisa bil tawili wala bil qasir. Nabi niku Bapak Ibu sekalian, boten dhuwur banget. Boten jangkung. Kalau jenengan besok misalnya wong dhuwur niku sanes seperti Nabi. Walaisa bil qasir. Nabi niku boten pendek. Nggih, boten cepel. Nggih, Nabi niku boten pendek dan boten tinggi banget. Pas sekali. Terus badannya beliau niku ideal, pas nggih, pas orang terlalu gender, boten terlalu terasa, pas sekali, proporsional kalau kita bicara, nggih. Wa rasuluhu laisa bil jahdi wal adab, dan rambutnya boten keriting, nggih, dan rambutnya pula orang lurus seperti wong rebodi, boten. Jadi rambutnya niku biljak, jadi rambutnya niku pas ikal Pak, mrikine lurus tegene ndape niku bergelombang. Nek wong Indonesia ngarah ini menapa? Ikal. Mila jenengan sing rambutnya keriting misalnya kayak Nabi niku Pak, nggih. Wis mubal-mubal dialemi jebret kabeh nggih. Masya Allah. Ya Rabb alhamdulillah nggih. Sing lurus nggih ngoten niku. Napa mulai enten wong rambutnya sing lurus dia letak digondrongke lebih dari pundak tekan sementen nggih. Saka jaba kaya babak jakete ketok wong wedok. Wayu batin kurek. Nggih. Bareng diliwati mekrok tenan menene nggih. Wong lanang jebule. Maka wong lanang niku boten angsal. Rambutnya dipanjangkan lebih dari pundak. Kan Anda semuanya yang hari ini gondrong ke rambut, boten angsal jenengan punjul saking pundak. Nabi diriwayatnya Anas bin Malik hanya syahmah udunaihi. Yang pertama dari daging kuping, yang kedua indah unukihi, tengah-tengah daripada bulu leher, yang terakhir indah akibaihi, indah pundak Pak, sampai pundak pun Nabi kalau lebih dari pundak dipotong. Karena itu masuk ke dalam hadisnya Ibnu Abbas Bukhari Muslim. La'anallahu rijal mutasyabbihin min rijali bin nisa. Allah itu melaknat orang laki-laki yang menyerupai dirinya seperti perempuan. Maka siapa saja yang hari ini rambutnya panjang lebih dari pundak Pak, maka dia memiripkan diri seperti perempuan. Harus dipotong, boten angsal. Terkadang ngapunten nggih Pak. Niki termasuk gelisah saya ketika melihat banyak orang yang sudah belajar agama. Ning praktek sunai malah kleru, kebablasan, malah ngumpul-ngumpuli wong wadon. Contohnya ngeten,
Saya pernah datang di 25. Si teman ibu gondrong-gondrong Pak. Ya mereka mengatakan sunnah benar. Ini gondrongnya banget sampai sekian. Masya Allah tasbih jidat. Ini gue jadi pengen mengadani Pak. Ini gue harus potong harusnya. Yang kedua, yang membuat diri saya itu merasa risih ini kenapa? Ngagem kuciran didokoknya tenggen tangan. Wah, niku seperti gelang niku Pak. Niku dosa boten angsal. Jenengane dina iki gawa kuciran, gelang. Ana apa misale karet Pak, simpen tenggen sampean. Aja bawa kene Pak. Niku tasbih sekali. Nggih. Dados ngagem kuciran ini loro, sing siji digelangke, sing siji dienggo Pak. Wis persis. Koyok jenengan kersa Pak, koyok buntut jalan nang site niku Pak. Persis nggih. Rambute lurus gitu sret. Dole semeter wis koyo wedok asli. Padahal mana Pak malun jidat. Ning oleh ngandani aku lho nek tugas kula niat kula golek esok rapi gedul. Kula mau meneng wae nggih. Wis pokoke dikarawe dhewe. Mila niki jenengan harus perhatikan. Enggak boleh jenengan gelangan ten mriki Pak. Nggih, mboten angsal, harus jenengan simpan. Itu sunahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau jenengan gelangke ten mriki, niku masuk tasbih. Masuk menyerupai terhadap seorang perempuan. Nggih, baik. Dados Nabi sallallahu alaihi wasallam boten kritik. Dan beliau itu bukan lurus banget ikau, ikau. Dan beliau walaisa bilbayat walaisa bisawat, buatan putih. Dan beliau itu buatan ireng, nyawa mata. Nah, di riwayat Anas bin Malik dikatakan, Ba'asallahu ala umrihi arba'ina sana. Beliau itu diutus menjadi seorang nabi umurnya 40 tahun. Hidupnya di kota Mekah, beliau 10 tahun. Hidupnya di kota Madinah, beliau 13 tahun. Wa qubidu ala salasa wa sitina sana. Beliau meninggal di usia 63 tahun Pak. J. Wa hina tufiya falaysa min aksari ishina habbatan min syaibihi. Ketika beliau meninggal, rambutnya yang ada di jenggot bersama rambutnya yang berada di kepala Pak, tidak lebih dari 20 helai yang beruban. Kita Nabi itu bagus iya kan. Nabi itu gantengnya sekali Pak. Di riwayat Anas yang lain Pak dikatakan bahwa kan asaluhum nas. Nabi itu orang yang paling tampan yang pernah saya lihat. Dan Nabi itu asya'uhum. Nabi itu orang yang paling wani, paling kondel Pak, berani. Nah kan dengan itu Nabi itu nomor siji paling kondel Pak. Wagana arfa'u sautan. Nabi itu suaranya lantang. Kalau jadi kan yang ingin cerita masalah sunnahnya Nabi, ngomong itu suaranya perut Pak, lantang. Ngomong suara pitan itu bukan dari kriteria Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suaranya suara perut Pak. Banter suara ini pun. Kita mana ini punya suara ini banter, suara cendek itu suara itu banter, gila nih. Kita mana kok lemah-lemah, masih terus ketemu. Atas ngoten, Nabi jatuh berauja, nek ngambil Pak Kafe hancur, itu tangannya beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa idza masya asra. Nabi niku nek mlampah niku cepet banget. Nggih, Nabi boten kok ngeten, gondar. Gondar, iki kata santri kula Pak, mundur nggih. Kata santri kula, kula niku goreng digila betul. Rasa gak sebut jenenge masih jenengan wis kersa. Kalau mesam-mesam, jadi untuknya kita ngambilnya juga. Blender. Assalamualaikum Bapak, sehat. Pengalaman yang tegas, santri, tegas gitu. Jangan yang cepat. Blundar, mundur. Kayak bambung Pak. Kayak orang hilang nih kali. Kalau pertama pas datang ya kira-kira mau hilang sekolah di. Orang tahu kedua untuk ini mau piye. Tapi jebule Masya Allah, api baiknya beliau Masya Allah, wis dipsir mantu karo musuhan Insya Allah. Kita tunggu tanggal rilisannya, karena besok April mereka lulus kita rilis, kita nikahkan karo musuhan. Pengen lagi orang musuhan Pak, langsung jaga rumah kayak ilmu mau rapikan loh. Kita perlu yang musuhan loh. Tapi sedikit dari Nabi itu yang lambat cepat bus. Maka beliau itu pas ketika sedo, ubahnya itu tidak lebih dari 20 helai. Itu lagi Pak, saya kira umurku 19 tahun ubahnya kayak jangan toh, mau kayak bahas kayak orang tua, tapi tidak ini abad. Bila ini jalur bahwasanya Nabi itu penciptanya khusus. Penciptaan beliau itu adalah penciptaan yang Allah berikan kebaikan dari semua makhluk. Kayak beliau itu sosok yang tamat bagus, dulu Pak. Bahkan di riwayatnya Al-Bara ibni Azib, Al-Bara ibni Azib,
Nek jenengan pengen ngobrolnya sifatnya Nabi secara detail itu buka kitab Syama'il Muhammadiyah. Milihnya Firmidi. Itu digambarkan standar. Nabi itu punya wujud dada yang bidang. Jadi dada yang bidang. Dadane sama tengin itu Pak. Niku bakok. Orang kok jembling. Nah, ini nggih. Ini orang kok jembling itu sepuluh meteng orang sesi. Masya Allah. Agar foto tarik nafas. Wis apa ngono wis. Kudu nggih. Masya Allah Pak. Wedi. Mila niki nek ilmune Mas Ari nek ngoten niku dua klambi sing ireng, rapate ketok nggih. Nek putih ketok jare nggih. Iya bener sebute nggih. Ayo. Nah, mila niki bagian beliau niku dadanya bidang Pak. Kokok nggih. Nek wong ngarani niku six packs. Nah, ngoten niku Pak. Mila keker ngoten niku Pak. Beliau niku sosok perawakannya niku yang sempurna, proporsional sekali. Dan di riwayatnya Ali bin Abi Thalib di daerah Ubin, di riwayatnya Bara bin Azib, rambutnya beliau sampai sepundak dan beliau mencintai terbiasa dengan memakai jubah yang berwarna merah. Beliau itu paling tresno nganggo jubah warna merah. Seneng dia Pak. Mila jenengan pengajian nggo jubah merah Pak, itibaan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sepakati, begitu juga kabeh jubah merah Pak wis. Wong langsung anggap masjid ngeringan nggih. Sing teko gondrong kabeh meneh Pak nggih. Cingkrang kabeh jubah merah go sorban Bu, masyaallah. Kendaraane sampe pedhot, masyaallah. Allah Akbar, cekel nek ores. Nah, ada Pak, beliau niku perawakannya tinggi. Bahkan di hadisnya Ali bin Abi Thalib, di riwayatnya Ali bin Abi Thalib dan Syama'il Muhammadiyah dikisahkan bahwasanya perawakan beliau, telapaknya, tangan dan telapaknya kaki ini dirinci oleh Ali bin Abi Thalib karena Ali itu mantu nggih. Jadi niki dalil mantu niku mensifati marotoi apa-apa nggih. Marotoi galak wah bener-bener kok nggih. Boten ngono nggih. Telapak dari telapak tangan beliau dan telapak kaki beliau. Walune niku Pak, gede. Jadi telapak ini niku Pak, dua gede Pak. Nek nekem pediang Pak, rasa biang. Mila biang niku nek ngwangkleng Pak aujak kabeh sing diwangkleng niku ajur mlotol. Beliau mangane tangan itu Pak gede. Telapak kaki sama telapak tangan Pak gede Pak. Manganipun niku nek beliau mengayunkan pedang niku luar biasa. Nggih. Di hadisnya Ali bin Abi Thalib. Wa idarasi dan kepala beliau niku ukurannya besar. Karena beliau niku sosoknya tinggi besar Pak. Nggih. Di dhuwur ngoten nggih Bangkok. Ning ra genter, nek genter niku kedhuwur ning cingkrang kaya burung ngopo kae Pak nggih. Dhuwur biane nggih. Masyaallah beda Pak. Niki gedhe dhuwur Pak, bayangno. Sing naminipun dadanya bidang, six pack Pak bro. Nek mlaku buantar suarane perut Pak, komandan perang tenan nggih. Gak jenenge nek bayangke. Bahkan di hadisnya dikisahkan bahwa kana ida syu'uri anda sabri. Dan beliau memiliki bulu rambut di dada lebat. Nah, niki ciri beliau. Karena beliau itu jantan yang perkasa Pak. Wong Arab niku titihane perkasa apa ora Pak? Buka dodone. Bulu ora. Ada jenengan kok buka gambare Twitter ya perkasa. Nggih. Mereka niki bulu. Mila nek jenengan pengen ngerti wong lanang perkasa boten Pak, buka dodone. Isine dodone niku bulu boten. Nek boten bulu, berarti kurang perkasa. Nggih. Kurang perkasa niki penisbahane wong Arab. Ning wong Jawa ya tetep gundul kabeh nggih. Gundul kabeh. Nek wong Arab ngerti niku Pak. Bulu ini lebat sekali. Dari mulai sini Pak, ngrubung sak bagian daerah dada bawah sampai atas sampai ke bawah itu semuanya penuh dengan bulu. Itu beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika beliau pas perang Khandaq, pas gali Harith raksasa niku Pak, ngangkat daripada bebatuan dan tangannya Pak, mriki niku isih keblok karo napa? Karo betul. Beliau itu perkasa Pak. Bayangno Pak, gede proporsional, badannya bidang, six pack, tangan-tangannya gede, sikile gede. Ngomong gak suara wonten Pak, mlakune cepet. Nggih, dikisahkan sama Ali bin Thalib. Ali bin Abi Thalib wa idza masya fakana hu yanzilu minal jibal. Beliau niku sallallahu alaihi wasallam nek melampah badannya niku postur lampahe niku mlakune Pak, tegak seperti seseorang sing mandhap saka gunung. Jenengan pirsa Pak, wong niku nek turun dari kemiringan niku lak dijoke sikil ngarepe nggih. Artine niku tegak. Boten mungkin jenengan mundur saka gunung terus ngene lha iki jeneng giling badalan. Nggih, kuwi giling kuwi Pak, nggih. Kamu betul. Pira nek jenengan mandhakan ngeten iki Pak. Ngeten.
Oh, Nabi ini melamaikan ini Pak, tegak usaha ya. Bila ini cara bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam jalan, ya. Bila kamu santri tadi ngaku bari siapa tuh, ya ini langsung, ya. Bila Jerman kau melakukan jenengan peduli kok beda Pak, wis ora kondang, jujur, ya. Berarti jadi praktek ilmu tenan, ya. Ludah, ini jadi semua santri semua udah paling semerah ya kayak gini loh Pak, ya. Kowe lah gini loh. Los, dikit, los, mudah, duduk mesa. Iku nang nganggur liyane maca Quran iku ning nganggur Pak Bapak suket tok piye jan nggih. Kudu padha masyaallah nggih. Mun nek dia anak wedok tak ejek. Ning rasane iki sing cilik. Nek wis gedhe aku ya meneng rambil ngantawake. Baik. Niku dhewe bahwasanya Nabi niku melangkah seperti gunung yang sedang dituruni. Tegak niku. Perawakannya tinggi besar, kepala beliau besar dan disampaikan dalam riwayatnya Jabir ibni Samurah. Jabir ibni Samurah bagian Syama'il Muhammadiyah. Askarul ain, sudut pandang dari matanya, Pak. Kalau Pak pojok ini kita ombok. Ini motor ini ku belalak Pak, belalak. Bila beliau panggil perang Pak, wes gondong, kemudian seluruh mulutnya melakukan suara terus, berikutnya diparingi celaan, suara, mau dibelah tidak. Bila sudah pengajian ini mulu, dua gondrong sorban celaan kabel, wes ukut bakri, wes langsung ukut bakri. Ini Pak. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam manhuzul akid dan Nabi niku bidang dikentol Pak, kentol ke, orang terlalu gede jebuduk kaya gunung alas boten. Tadi segini pas dia kan, orang kaya tukang becak itu gede dia Pak, boten seperti ini tuh disampaikan. Dan beliau disampaikan oleh Jabir ibni Abdullah, yang ini Jabir ibni Samurah, yang kedua Jabir ibni Abdullah menyampaikan, Ra'aitu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kharaja inda saubihil ahbab. Saya melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam keluar dengan jubahnya berwarna merah. Di fanadortu ilal qamar dan saya melihatnya pas di malam bulan purnama. Tak bandingke bulan purnama karo Nabi. Faidah bihi makana wa ajwalu bihi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jebule Nabi niku luwih ganteng luwih bagus timbang rembulan purnama Pak. Dua bisa kayak ngomong Masya Allah. Luar biasa tampaknya beliau. Lantas Abu Ishaq pernah ditanya, hal kana ala wajah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah wajahnya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam seperti pedang? Maksudnya pedang itu Pak, tajam dari penciptaan wajah. Jadi dia jenengan mirsani wong kita galak, ini wajah pedang. Nek jenengan mirsani wong kita sangar, ini wajah pedang Pak. Jadi seakan-akan wajah ini gue ngeri, jadi ngono Pak. Jadi biasanya kan tadi guru fisika, guru kimia, tadi gue pakai, wes beri kosong, Masya Allah, kalau gue PR kumpul lagi, Masya Allah, tadi ini gue wes siap terus ujian kuburan nih gue pakai, saya tuh, dongone santri, dongone murid, gue kelasat kayak gitu, membuatkan tadi, Abu Ishaq, apakah wajahnya Nabi seperti pedang? Lah, Belbisul Qamar. Tetapi wajahnya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam seperti rembulan yang sangat teduh, yang sangat tampan, yang sangat indah, menyejukkan sekali. Jadi jangan tidak semua orang diberikan wajah yang sejuk, wajah yang tampan. Enten mau niku wajah sing giras Pak. Enten mau niku wajah kita keras. Ning hatinya Hello Kitty, Masya Allah. Enten mau niku wajah niku sing halus. Ning jebule niku halus tapi mainnya kayak kata. Enten sing wajah niku kita kalok, ning jebule penuh dengan dendam. Banyak sekali penciptaan manusia seperti niku. Nah, Aisyah radhiyallahu taala pernah meriwayatkan, wa kana khuluquhul Qur'an. Etikanya Nabi, unggah-ungguhe Nabi, alias adabnya Nabi. Kaya Quran kata Aisyah. Quran, jadi kan versi Quran, yaitu etikanya Nabi. Quran persis Pak. Masya Allah beliau teduh sekali. Dan Abu Hurairah itu mengatakan, wa kana wujuhum kal fiddati yuhma, wajahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu berwarna putih, cerah, bersinar. Seperti mana Pak? Kata Abu Hurairah, seperti perak, jadi kan versi perak disepung. Perak ini disepung tua tinggi Pak, dikempling Pak. Jadi kan versi perak ini disepung Pak, bersih. Iya kan? Wajahnya Nabi ini kagak perak disepung Pak. Jadi wajahnya itu bersih sekali, wajahnya itu teduh sekali, indah sekali Pak. Ini ciri dari wajahnya Nabi SAW, penuh dengan kesinaran, keteduhan. Ya pada kali jenengan ning sinar HP nggih ya padha-padha ae. Padha-padha ae. Mila niki dalil bahwasanya tipikal
Wajah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu sangat indah untuk dilihat. Sampai bahkan Abu Tufail dengan besok sahabat terakhir yang hidup di zaman Nabi. Ana akhir man ro'a bihin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya adalah orang terakhir yang pernah melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hidup. Semuanya sudah meninggal para sahabat, aku terakhir. Wallahi fama ra'aitu min ajmalin nasi ila bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak pernah melihat manusia yang lebih paling tampan kecuali dari beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pun jika sekarang kita lagi penguasa kita pekan depan ini menyampaikan Bapak Ibu semua sosialisasi, insya Allah kita semuanya punya kegiatan atau sedang ada proyek baru tentang kholwah. Ini kita sampaikan nih, kholwah itu SD-nya Ibnu Umar. SD Ibnu Umar besok bulan Mei sudah kelas kontraknya. Kita sudah memutuskan bersama tim Ibnu Umar, bersama insya Allah Ibnu Umar dari SD-nya atau kholwahnya akan kita pindah sisih kilene Masjid Pondok Putri. Kita kontrak punya tanahnya Mas Dari. Selama 10 tahun ini saya transparan saja karena ini pondok kita bersama. Jadi panjenengan harus tahu laporan perkembangan pondok. Kita kontrak flat 10 tahun dengan harga cukup murah sekali 15 juta. Oke, milo sing ajeng panjenengan donasi dengan uang 15 juta, insya Allah amal jariah pasti yang tetap. Hari ini murid kami di SD sudah 60 Pak, padahal baru 1,5 tahun berjalan. Sudah 60 siswa SD, dan kita mau pindahkan mulai besok bulan April Boyongan, dan besok hari Senin sampun di doser rotoke. Nah ini 15 juta dibuka donasi semoga. Setelah itu kita rotoke di doser nembe dicor nembe diberikan bangunan semi bangunan sama Pak Heru arsiteknya nanti semi bangunan Pak. Kita buka donasi seluas-luasnya. Untuk semi bangunan itu kita anggarkan untuk 60 juta membangun. Totalnya itu 80 juta plus uang sewa. Jadi jangan itu kira-kira 75 juta sampai 80 juta. Cuma niki untuk nyewa niki beberapa sudah ada uangnya. Kita buka donasi dan akan kita jadikan 10 kelas di dalamnya situ Pak. Sampai 10 tahun. Jadi mungkin suatu hari besok bulan April meriku rame di bocah-bocah. Sholat duhur temeriku yang kholwah, sholat duhur asar temeriku, plus santri juga sholat di situ, santri putri gitu. Dan masjidnya dibuka untuk umum. Jenengan kalau mau sholat jamaah di sana ada, Jumatan di sana juga ada. Tapi insya Allah bulan April atau Mei kita buka. Boyongannya kholwah insya Allah besok bulan Mei setelah selesai dari kontrakannya. Dan mulai pembangunannya besok hari Senin insya Allah kita buka dari donasi seluas-luasnya untuk sewa dan pengadaan bangunan. Itu yang pertama, selama 10 tahun. Yang kedua, ini sampun bis. Yang kedua masalah edan. Edan kita akan kedatangan 1 pekan lagi. Santri putri edan sejumlah 14 santriwati plus 2 ustadzah dari Jakarta, ustadzah pilihan semua nih, sesuai dengan kriteria Ibnu Umar semuanya akan hadir dan menginap di sana selama 4 tahun. Maka ini aset kita semuanya kita maksimalkan untuk kepentingan kita. Ibu-ibu yang hari ini belajar baca Quran langsung digarap, bikin jadwal. Nanti ada bapaknya ustadzah. Ibu-ibu yang pengen seorang hafalan Quran, seorang hafalan hadis, belajar bahasa Arab, nanti bisa pakai kelasnya yang kalau malam nganggur belajar bahasa di sana ada tenaganya. Jadi, maka besok dari Ahad tanggal 31 kita khutbah ta'aruf di Pondok Putri. Tapi ini lingkupnya undangannya hanya intern saja karena belum bisa mengadakan undangan yang besar. Undangan yang besar insya Allah nanti kita besok adakan ketika wisuda angkatan yang pertama Pak. Mungkin sing jadi ikonik sing ngene iki Pak mundur insya Allah ikoniknya. Nah, Milo Benjang kita gedeke pengajian Senin Jumat Wabe warga Belusukan Jawa Pengawasan. Kita udah semuanya di wisuda akbar angkatan pertama di Pondok Putri. Kita belanja wedus insya Allah. Wedus jasa kok jenengan lho masa aku. Nah, ini kita besarkan. Tapi khutbah ta'arufnya untuk Bapak Eda 16 perempuan besok hari Ahad. Itu hanya lingkup kecil saja, lingkungan sekitar pondok saja. Milo belum sakit untuk mengundang semuanya. Maka 2 minggu lagi kita punya aset baru 16 orang. Kita maksimalkan. Yang hari ini punya kebutuhan ilmu dari para mbak-mbaknya, akhwatnya, TPA Al-Bakri, ayo disembuyung. TPA masih sekitar Pondok Ibu Dua, kampung Iwo Temen lagi dari Tanggulon. Ayo pengajuan, ini kita kirim Pak. Yang butuh mbak-mbak, insya Allah kita buka maksimal. Selama kegiatan itu tidak terbentur dengan acara kami, insya Allah kita buka, maka kita akan bertambah aset, mbak-mbak putri, ditambah besok bulan, daripada Mei Pak, kita punya 4 proyek. Yang pertama adalah proyeknya panjenengan besok ada Edat Putra,
ada Eda Putri, insya Allah ada Mas Ali Putra penerimaan, Mahat Ali Putri penerimaan, dan angkatan pertama insya Allah akan kita fasilitasi di Busukan juga, insya Allah setelah kelulusan. Tapi ini derek dong, ini derek diketok lalu, masih dalam pembelajaran dan pantauan evaluasi. Doakan saja kita ada punya 4 cita-cita besar yang harus direalisasikan bulan Mei. Bulan Mei SDM kita turah rambrah. Butuh kegiatan mohon teknik santriwati bebas. Santri ini jenengan kalau jenengan maka bebas semuanya diperbolehkan. Dan yang paling terakhir kita doakan kepada salah satu jamaah kita Nur Laili, salah satu dari jamaah Patri orang Simo, Kak Boyolali. Kalau Senin, Jumat, Kamis, Sabtu mesti hadir di tembusuan kajian, minta didoakan karena istrinya sedang masuk di ICU selama 3 hari tidak sadar. Maka kita doakan bersama-sama atas kesembuhan dari beliau Nur Laili. Inna Allah malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shfi Nur Laili, Allahumma shfiha, Allahumma shfiha, Allahumma shfiha. Anta syafi la syafi'a illa anta wa la shifaa illa shifa'uk. Allahumma shfi shifaan 'ajilan wa ghairu 'ajilin. Allahumma ja'al min kulli khatayahu mutasabbitan bisababi ala kulli ma biha. Allahumma ja'alhu ala khairan fid dunya wal akhirah. Allahumma a'til sihhah wal 'afiyata wa atir 'alaiha umrah. Wa subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.